Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari flow nozzle. Nah, sebelumnya itu cara dari flow nozzle ini adalah aliran air mengalir dari sini, nanti akan keluar dari sini dan ditampung sebuah wadah. Tapi saat akan keluar, aliran air ini akan naik ke atas. Karena volumenya yang beda ini akan merubah ketinggiannya. Ketinggian yang tidak sama antara pipa yang sebelah sini dan sebelah sini. Nah, untuk bagian sensornya atau bagian bersentuhan pertama dengan fluida itu pitotnya atau manometernya tersendiri, bagian pengubah juga manometernya, dan pembacanya di sini kami menggunakan mistar. Mistar kami tempelkan di manometer. Baik, begitu penjelasan dari bagian-bagian atau bagian dari sensor, pengubah dan pembaca dari flow meter atau flow nozzle. Terima kasih. Jangan. Nah, terus. Terus. Tidak terbuat loh. Dua. Dua. Kamu. Ada yang ini. Ikutnya bu. Satu dua. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Kita langsung duduk. Lima ke tiga. Bola lima ke tiga. Dia banyak kan? Waktunya cuma ini. Top apa? Kita itu mah satu dua tiga lewat. Tidak sama sama. Nah, satu dua tiga. Betul. Ini kuatnya. Tiga ni. Masih ni tengok ya. Tiga pak. Sama. Buka lagi itu. Yang itu yang di randi itu nah. Buka sedikit-dikit. Udaranya biar keluar. Nah, itu. Satu, dua, pencet, buka. Itu nih, ya itu. Ini ngapnya nggak bisa. Oke. Nggak tahu padahal itu. Nama saya Ahmad Thoripon Al-Bahri, NPM di 1C084029. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan laju aliran pada flow nozzle dan kalibrasinya. Pada percobaan pertama yang telah kami lakukan, didapatkan delta H 20 mm, di mana H1 itu 50 mm dan H2 itu 30 mm. Dan A1 506,4 ini berarti pipa yang besar, bagian yang besar. Sedangkan A2 itu pipa yang pengecilnya. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumusan Q1 sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 dipangkatkan 2 dikurangi 1. Di mana G 9,8, H dimasukkan 20 mm. Dan A1 dan A2-nya dimasukkan dipangkatkan 2 dikurangi 1. Jadi Q atau laju aliran pada percobaan 1 5,11. Selanjutnya melakukan kalibrasi pada percobaan pertama, di mana didapatkan volume ember 764 ember sebagai penampung, dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut selama 37,76 second. Di mana rumus kalibrasi menggunakan Q sama dengan P per T, di mana P adalah volume, T adalah waktu.
P764 dibagi dengan waktu dibagi dengan waktu 37,76. Sehingga didapatkan Q1 sama dengan 20,23. Pada percobaan kedua, didapatkan nyata H sebesar 20 mm dengan rincian H1 sama dengan 40 mm dan H2 sama dengan 20 mm. Sedangkan A1 dan A2 tetap dipakai sama. Masukkan ke dalam rumusan yang tadi, H diganti menjadi 20 mm sama seperti tadi, sehingga Q2-nya tetap 5,11. Selanjutnya melakukan kalibrasi. Pada kalibrasi ini, waktu yang diperlukan itu selama 38,3 second. Dimasukkan ke dalam rumus Q per Q sama dengan P per T, sehingga didapatkan Q2 19,94. Pada percobaan ketiga, didapatkan delta H sebesar 10 mm dengan H1 sama dengan 60 mm dan H2 sama dengan 50 mm. Dimasukkan ke dalam rumus Q sama dengan akar 2GH per A1 dibagikan A2, pakaikan 2, minus 1, H1 diganti dengan H diganti dengan 10. Sehingga Q3 atau Q percobaan ketiga, laju aliran ketiga, sebesar 3,61. Selanjutnya melakukan kalibrasi. Pada percobaan ketiga didapatkan waktu untuk memenuhi ember tersebut selama 30,6 second. Sehingga Q kalibrasi selama Q kalibrasi atau laju aliran kalibrasi 24,96. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel atau dijadikan kesimpulan bahwa pada percobaan satu dengan delta H sebesar 20 mm didapatkan laju aliran pada flow nozzle 5,11 dan sedangkan pada kalibrasinya 20,23. Pada percobaan kedua dengan delta H 20 mm didapatkan flow nozzle atau kecepatan alirannya atau laju aliran 5,11 dan dilakukan kalibrasi 9,94. Pada percobaan ketiga dengan delta H10 didapatkan laju aliran flow nozzle 3,61 dan kalibrasinya 24,96. Perbedaan ini disebabkan oleh lamanya waktu untuk memenuhi ember tersebut. Baiklah, sampai sini penjelasan dari kelompok flow nozzle. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.